Episode 8. Sel tahanan kota Paris, 2 AM. Kimberly Light, Pekik salah satu tahanan wanita yang satu sel dengan Kim. "Kau Kimberly Light kan? Supermodel terkenal itu?" tanya wanita itu yang bernama Luciana. "Oh Tuhan, ternyata memang itu. Kau?" hebohnya lagi di dalam sel itu. "Aku tidak menyangka akan bertemu supermodel terkenal sepertimu di sini. Dan lihatlah, kau begitu cantik terlihat aslinya. Jauh beda kalau kau berada dalam TV. Oh God, apakah aku boleh minta tanda tanganmu dan bolehlah aku meminta berfoto bersama?" Luciana begitu heboh dan senang saat model idolanya ada di dekatnya. Gadis manis dengan usia sekitaran 23 tahun itu merasa beruntung. "Oh, kau begitu cantik dan lihatlah kulitmu begitu putih dan mulus. Dan bagian tubuhmu begitu harum." Hebohnya lagi dia melupakan dirinya ada di mana sekarang. "Cak, percuma saja dia cantik, terkenal dan pintar kalau suaminya tergoda wanita lain dan berselingkuh." Wanita yang satu sel dengan Kim yang sejak tadi terdiam itu mencela ucapan Luciana. Sedangkan Kim hanya tersenyum miris. Apa yang dikatakan wanita yang mungkin seumuran dengannya itu benar. Percuma dia memiliki segalanya kalau akhir dari kisah cintanya harus dikhianati. "Kau mengetahuinya ternyata?" seru Kim mengeluarkan suaranya sejak tadi terdiam. "Cak, apa kau lupa Nona siapa dirimu?" ujar wanita itu yang bernama Laura. "Aku yakin seluruh kota Paris sedang heboh dengan berita tentangmu," sambungnya lagi sambil melihatkan ponselnya pada Kim. Seorang model papan atas, Kimberly Light telah melakukan kekerasan kepada sahabatnya sendiri, Charlotte Simpons. Laura membaca berita di ponselnya dengan suara nyaring membuat Luciana merebut ponselnya itu. Kim hanya tersenyum miring dan hanya menangkapi pemberitaan itu dengan wajah datar dan sikap santai. "Tapi sayang wanita itu masih hidup," sela Laura. "Seharusnya kau langsung menghabisinya, jadi kau tidak akan rugi berada di sini. Dan aku yakin dia pasti sedang tertawa bahagia karena berhasil memasukkanmu ke dalam sel ini. Dan jangan lupa juga para sainganmu, mereka pasti sedang berpesta sekarang." Laura terkekeh dan menatap Kim yang hanya terdiam. "Aku sudah ingin menghabisinya, tapi pria brengsek itu menghalangiku. Seharusnya aku menghabisinya juga, bukan begitu?" "Pasti dia menghalangimu," tebak Laura. Kim hanya mengedikkan bahunya acuh. Dia lantas merebahkan tubuhnya di ranjang itu. "Nona Kim, itu kotor, biarkan aku membersihkannya dulu." Luciana mencegah Kim yang ingin merebahkan tubuhnya itu. "Seharusnya kau tidak usah melakukan itu, kita sekarang sama-sama tahanan," ujar Kim. "Aku tidak habis pikir dengan Tuan Malvin. Dia ternyata pria bajingan dan brengsek," maki Luciana berapi-api. "Aku tidak akan tinggal diam idolaku diperlakukan tidak adil," ucapnya lagi dengan wajah garang. "Sabar Nona Kim, aku akan membantumu menghajar wanita sialan itu." Luciana begitu emosi saat mendengar cerita Kim. "Berapa usiamu?" Kim menatap gadis di depannya dengan lekat. 23 tahun Nona, jawabnya tersenyum manis. "Kau gadis yang manis dan juga periang. Apa yang kau lakukan sehingga kau berada di sini?" Dengan alis yang terangkat sebelah, Kim bertanya kepada Luciana. "Aku menghabisi ayah tiriku," jawab Luciana santai. Kim menajamkan matanya ke arah gadis di depannya ini. "Ternyata kau gadis manis psikopat juga," ucap Kim sambil terkekeh. "Aku hanya membela diri," seru Luciana. Kim memicingkan matanya kepada Luciana dengan wajah yang penasaran. "Pria itu ingin memperkosaku," ucap Luciana sendu. "Dia pria yang brengsek yang sudah aku anggap ayah, tega ingin melecehkanku di saat ibuku sedang tak berdaya. Dia ingin melampiaskan hasratnya padaku, jadi katakanlah apa aku salah kalau menghabisinya. Aku hanya membela diri, tapi mereka tidak percaya padaku. Mereka malah menganggap aku yang menggodanya, dan mereka tega mengatakan aku gadis gila. Sungguh miris nasibku." Luciana menceritakan semua masalahnya pada Kim dengan air mata. "Apa yang kau lakukan itu sudah benar, dan aku salut atas keberanianmu. Biasa kebanyakan gadis akan menyerah tanpa melakukan perlawanan." Kim menghibur Luciana dan membawa gadis itu ke pelukannya. "Oh Tuhan, aku tak menyangka aku akan dipeluk olehmu, dan kau memang sangat baik."
Luciana membalas pelukan Kim. Kau sendiri kenapa ada di sini? Kini Kim mengarahkan pandangannya kepada wanita yang memiliki beberapa tato di tubuhnya. Aku menghabisi suamiku, jawabnya santai dan mengumpulkan asap rokok ke udara sehingga Kim terbatuk dengan asap rokok. Laura menawarkan rokok kepada Kim, tapi Kim menolak digelengkan kepala. Aku tidak ingin merusak tubuhku dengan benda sialan itu, tolak Kim. Cak, Laura hanya berdecak, sedangkan Luciana hanya berdiam mengamati Kim dan Laura bergantian. Aku sudah muak dengannya, jadi aku menghabisinya. Dia hanya pria bajingan yang taunya hanya meminta uang dan minum-minum, dan aku harus bekerja melayani para pria brengsek seperti suamimu, ucap Laura dan tersenyum sinis pada Kim. Aku sudah lelah dan aku sudah muak menjadi budak cintanya. Aku harus bersabar menghadapi sikapnya karena aku begitu mencintainya. Tapi semenjak dia mengkhianatiku, aku pun langsung menghabisinya. Dan sekarang aku di sini dan aku puas karena aku bisa menghabisi mereka. Hahaha. Laura menceritakan semua kisahnya dengan tawa yang menyedihkan. Karena cintanya kepada suaminya, dia harus berkorban menjadi wanita malam, dan suaminya sendiri tega mengkhianati dirinya. Kim tersenyum getir dan memikirkan nasibnya. Ternyata kisahnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah Laura dan Luciana. Mereka adalah korban para pria brengsek yang tak bertanggung jawab. Malam ini Kim menghabiskan waktunya di dalam sel dengan tawa ceria dan bercerita dengan teman barunya itu. Kim merasa terhibur, tidak ada kegalauan di wajahnya ataupun wajah sedih, yang ada wajah puas dan bahagia. Episode 9. Rumah Sakit Internasional Paris, 02 AM. Charlotte yang sekarang sedang berada di ruang ICU, kondisinya begitu kritis, terlambat, sedikit saja mendapat pertolongan. Mungkin nyawa gadis itu tak terselamatkan, lalu terlalu banyak kehabisan darah akibat luka-luka di sekujur tubuhnya. Sekarang gadis itu telah melakukan operasi di bagian kepalanya yang terdapat luka robekan parah akibat terkena lemparan guci. Semua dokter terenyah saat melihat kondisi Lord. Untung gadis itu cepat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan dari para tenaga medis. Belum lagi luka di seluruh wajah dan luka memar di tubuhnya. Lord juga harus mengalami kerusakan wajah yang cukup parah. Oleh sebab itu, asisten Lord meminta dokter bedah mengoperasi wajah Lord. Morgan begitu geram atas perlakuan Kim. Morgan bersumpah akan membuat Kim membusuk di penjara. Aku akan menuntut wanita gila itu, biarkan dia membusuk di tahanan, geram Morgan yang sedang mondar-mandir di luar ICU. Oh Tuhan, kalau aku tahu wanita itu sangat mengerikan, aku pasti tidak akan membahayakan Lord. Tapi syukurlah wanita itu sudah ditahan dan rencana kami berhasil, meski Lord harus jadi korban. Selorohnya lagi dan senyum licik terlihat di wajah penuh plastik made in Korean itu. Morgan mencari ponsel di dalam tas mewahnya. Dia mencoba menghubungi pengacara Lord. Halo, seru Morgan saat panggilannya terhubung di seberang sana. Bagaimana? Bagus, aku ingin kau menuntutnya dengan hukuman mati sekalian. Aku tidak peduli, lakukanlah yang aku perintahkan, dan besok kau kesini serahkan hasil visum Lord kepada polisi. Perintah Morgan. Baiklah dan ingat kau harus menuntut wanita gila itu. Morgan menutup panggilannya dan menaruh kembali ponselnya. Dia mendudukkan dirinya di kursi tunggu yang terdapat di luar ruangan ICU. Aku berjanji Lord akan membuat wanita itu membayar mahal semua perbuatannya padamu. Morgan mengepalkan tangannya dan menatap tajam tayangan televisi di ruangan itu. Dia melihat Kim dengan wajah biasanya yang tak ada rasa takutnya berjalan memasuki kantor polisi. Mansion Light, 03 AM, Malvin melemparkan remote televisinya ke atas lantai. Dia bahkan membanting televisi mahalnya ke lantai. Perang? Malvin bahkan melampiaskan emosinya pada TV itu dan kembali membanting semua lemari hias Kim yang berada di ruang tamu. Pria itu begitu emosi saat semua saluran televisi di negara Paris membuat pemberitaan tentang penangkapan istrinya. Malvin ingin menghancurkan semua perusahaan saluran televisi yang ada di negaranya. Berani-beraninya mereka menggosipkan istriku seperti itu. Aku harus mencegah mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Untuk Kimku. Malvin terus saja meracau. Dia meraih ponselnya yang berada di meja ruang tamu. Dengan alis mengerut dan dada naik turun karena emosi, Malvin mencari nomor asistennya itu. Halo, kau di mana? Tutup semua berita tentang Kim.
Aku tidak mau tahu, pokoknya kau harus melakukan sesuatu untuk menghapus berita tentang Kim. Malvin berteriak nyaring. Kau melakukan secepatnya, aku ingin besok beritanya sudah hilang di semua stasiun televisi, perintah Malvin. Aku tidak peduli berapapun mereka minta, kau berikan saja. Tut. Malvin menutup panggilannya dan merebahkan tubuhnya ke atas sofa di ruangan tamu itu. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Malvin menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Pria itu menangis menyesali perbuatannya sendiri. Maafkan aku sayang, maaf, lirihnya di tengah tangisannya. Aku mencintaimu Kim, sangat mencintaimu. Raucanya lagi yang masih terisak.